kalau hari ini kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Dari setiap pujian, setiap kesaksian, kami dihiburkan Tuhan, kami dikuatkan Tuhan. Sebentar, kami mau mendengar kembali isi hati-Mu. Kiranya Engkau berbicara di hati kami masing-masing, menegur kami, meneguhkan kami, dan membawa kami menjadi apa yang Engkau inginkan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saya bersyukur, terima kasih Pak, terima kasih Ibu untuk dan jemaat sudah kembali bersama saya hari ini ya. Saya bersyukur sekali hari ini kalau saya dan suami bisa ada di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu ingat saya ya, waktu itu ya, ternyata udah lama ya. Saya kira masih sebentar. Waktu itu saya datang sini, saya masih hamil Bapak Ibu ya. Saya masih, waktu itu nekat banget sebenarnya Bapak Ibu. Waktu itu saya datang sini, saya udah 7 bulan. Waduh, gendut-gendut saya datang sini Bapak Ibu ya. Walaupun hari ini juga masih gendut ya Bapak Ibu. Diberkati Tuhan namanya ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu, waduh saya pertama kali datang, badan udah ngap Bapak Ibu. Tapi seru ternyata kesini ya. Diurusin saya sama ibu-ibu di sini. Saya berdiri dikit, ada ibu-ibu yang duduk. Takut saya brojol atau gimana di sini ya. Jadi hari ini saya ternyata kembali lagi ke sini. Dan memang Bapak Ibu di sini itu pengkhotbah itu bukan pengkhotbah tapi melengkapi. Karena sebelum khotbah aja udah dikhotbahin Bapak Ibu. Di sini pendetanya dikhotbahin duluan. Ya saya juga diberkati dengan banyaknya kesaksian di sini. Apalagi ada oma-oma happy ya. Waduh itu happy oma-oma atau oma-oma happy ya? Oma-oma happy. Biasanya saya lihat di Instagramnya Ibu. Ya, wah kok ada oma-oma di sini. Ternyata hari ini saya lihat langsung, bener-bener happy ternyata. Apalagi waktu lagi kesaksian tadi ya, WL dan suaminya, ada kesaksian Kadirin juga. Waduh, waktu lagi ngebahas alkohol, yang semangat malah oma-oma ibu-ibu. Itu yang dahsyat sebenarnya. Saya sama suami malah ketawa. Ya, wah malahan oma-omanya. Saya kalah ternyata, kalah muda. Di sini saya bersyukur karena saya diberkati Bapak Ibu. Saya diberkati di sini. Saya melihat dan mendengar banyak kesaksian, ternyata Tuhan itu ajaib. Cara Tuhan menolong kita itu ajaib. Cara Tuhan menolong kita itu ajaib Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang bahkan ketika Tuhan gak menolong kita pun itu ajaib ya Bapak Ibu. Ajaib ya. Jadi saya jadi mengerti bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang maha hidup, Dia bersama dengan kita Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh sharing Bapak Ibu, saya ini baru punya anak 7 bulan. 7 bulan, jadi saya baru jadi ibu 7 bulan. Belum ibu-ibu banget Bapak Ibu ya. Jadi waktu melahirkan, kalau saya sharing, saya melahirkan tiba-tiba. Memang benar ya, tiba-tiba. Jadi harusnya masih 2 minggu, tapi saya melahirkan lebih dulu. Karena tiba-tiba perutnya udah sakit, ternyata anaknya udah mau duluan keluar. Jadi malam itu saya ke rumah sakit. Dari hari itu hidup saya berubah. Dari yang masih ya anak-anak banget gitu ya, walaupun udah menikah kan switchnya ke jadi ibu-ibu tuh agak susah ya, apalagi saya anak paling kecil. Ya kalau Bapak Ibu di sini pernah dengar khotbah Pak Eras, mungkin Bapak Ibu juga di sini pernah ketemu mama saya ya, Ibu Suharni berapa minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu. Ya jadi tuh saya anak paling kecil Bapak Ibu, paling dijagain, paling disayang. Di sini ada Tante Mary ya yang pasti tahu saya tuh kalau dipanggil Mutilalanya Pak Erastus, Mutilala. Jadi waktu saya jadi ibu, saya kaget, benar-benar kaget. Oh ternyata jadi ibu tuh sesusah ini gitu ya. Ada satu malam di mana awal-awal bulan saya habis melahirkan, saya saking karena saya menyusui Bapak Ibu, sampai hari ini saya masih menyusui. Jadi karena saya menyusui, saya harus bangun tiap subuh. Karena anak lapar, anak saya lapar terus.
Dan anak saya gemoy banget Bapak Ibu. Iya, jadi dia baru 7 bulan tapi beratnya 9,3 kilo. Jadi tiap hari itu saya ngangkat galon Bapak Ibu. Ngangkat galon saya. Jadi bayangkan susunya dia harus banyak, saya harus bangun subuh-subuh. Ada satu malam Bapak Ibu, saya nggak kebangun. Saya dibangunin sama suami saya, bangun. Itu anak kamu, anak kita nangis sih, Jia, manggilnya Jia kan. Jia nangis, namanya Jiana Erastus Depura. Jiana nangis. Wah, kok saya kaget, kok saya bisa nggak kebangun? Harusnya kan ibunya yang bangun ya. Ini memang suami saya hebat, dia instingnya mantap Bapak Ibu. Jadi 1 bulan saya waktu belajar, dia juga yang bantuin saya ganti popok, dia juga yang bangun subuh. Emang ini kado dari Tuhan Bapak Ibu. Ini juga buat pasangan baru ya. Jadi saya bersyukur banget Bapak Ibu. Tapi waktu hari itu mungkin saya capek sekali. Karena saya tiap 2 jam harus pumping, harus menyusui. Jadi saya nggak kebangun. Besoknya ternyata saya dibangunin lagi. Kamu bangun deh, kamu bangun. Itu si Jia lapar gitu. Bayangkan Bapak Ibu. Lama-kelamaan saya jadi terbiasa sampai hari ini. Nggak pakai alarm juga saya melek. Baru dengar suara anak saya langsung mau merem segimanapun, saya bangun pasti. Karena ada insting ibu, bener nggak? Oma-oma ya, oma-oma happy betul ya. Jangan kalahin insting ibu ya. Sebelum anaknya sakit kita udah berasa, kayaknya yang ini sendawanya suaranya beda deh. Sampai sendawanya aja kita tahu. Itu insting ibu Bapak Ibu. Waduh, saya jadi hari ini. Tapi saya juga tahu, saya bayar harga. Saya tetap waktu, mungkin ASI saya nggak sebanyak ibu-ibu lainnya. Jadi saya harus tetap pumping tiap 2 jam biar ASInya terus keluar. Wah, saya bayar harga di situ. Saya nggak mau anak saya, walaupun minum susu formula itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ASI, saya usahain. Terus. Sampai saya punya insting ibu makin hidup. Wah, ternyata saya tahu dia lapar. Kalau nangis artinya dia begini, dia mau begini. Itu saya yang normal. Ada satu video Bapak Ibu yang saya lihat juga ajaib. Ada satu keluarga yang tuli. Jadi ibunya tuli, bapaknya tuli. Dia baru aja melahirkan. CCTV kamarnya diupload ke Instagram. Pasti yang upload ibunya, bukan orang lain, ibunya. Bayangkan ya Bapak Ibu, anak itu lagi tidur, tiba-tiba tapi kan bapak mamanya tuli kan. Tapi ajaib loh, mamanya selalu melek waktu anaknya nangis. Apalagi kalau newborn ya Bapak Ibu, atau anak baru lahir kan pergerakannya juga nggak berasa, karena dia dibedong. Tapi tiap anaknya melek, ibunya melek. Padahal anaknya nggak nangis, nggak bergerak, ibunya melek. CCTV-nya ada kan, dia tunjukin, ini lihat walaupun saya tuli, saya tetap melek. Bapak Ibu tahu di akhir cerita di akhir video itu, ibu yang tuli itu berkata, keadaan tuli saya tidak mematikan insting keibuan saya. Waduh, saya aja harus dibangunin sama suami buat kasih susu buat anak saya. Ini ibu yang tuli loh. Saya langsung, waduh hebat banget ini, bisa begini. Tapi ada satu hal yang Tuhan tegur ke hidup saya. Seakan-akan Roh Kudus itu menegur saya. Itu insting ibu loh. Itu insting ibu aja bisa hidup. Roh Kudus yang hidup di hati kamu, kok kamu masih suka melenceng, Fanny? Waduh, saya ditegur Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu di sini pernah ya merasa, udah ikut Tuhan kok masih ya susah. Udah ikut Tuhan saya kok masih salah ya. Kadang-kadang udah ikut Tuhan kok saya masih luncas ya. Masih bisa benci sama orang. Masih bisa emosi di jalan. Masih bisa ngomongin sesama kita. Harusnya kan insting Roh Kudus ada di dalam kita. Ya Bapak Ibu, harusnya kan ada. Tapi kenapa dengan mudahnya kita nggak bisa dengar suara Roh Kudus? Kenapa bisa begitu? Kadang-kadang Bapak Ibu, kita tidak dengan sengaja mematikan insting Roh Kudus di dalam hati kita. Tidak dengan sengaja. Mungkin kita nggak mau Roh Kudus itu nggak bicara. Tapi lama-lama karena hidup kita semakin menjadi milik kita, udah terbiasa memilih untuk diri kita, udah terbiasa hidup bagi diri kita, udah terbiasa hidup bukan untuk
mungkin kita jadi lebih suka dengar suara kita dibanding suara Roh Kudus, dibandingkan suara Roh Kudus. Padahal Bapak Ibu di Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Seperti ketika saya datang pertama kali ke sini Bapak Ibu, kekristenan itu bukan sebuah agama tapi jalan hidup. Orang-orang yang berkata kalau saya Kristen itu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Terima kasih Pak. Jadi bagaimana Bapak Ibu hari ini? Terkadang kita itu lebih mau hidup bagi diri kita dibandingkan hidup bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Kita lebih senang ikut ego kita dibandingkan ikut egonya Tuhan. Seperti insting ibu Bapak Ibu. Insting itu kan insting ibu bisa mati, betul nggak? Betul, kalau misalkan ibunya cuek, anaknya lapar biarin aja lapar, anaknya nangis biarin aja, suster aja yang ngurusin. Lama-lama instingnya mati nggak? Mati. Lama-lama kita nggak ngerti anak kita mau apa. Kalau kita tiap hari nggak dengar Roh Kudus bicara, lama-lama kita nggak ngerti apa yang Tuhan inginkan. Lama-lama kita nggak ngerti Tuhan mau bawa kita kemana. Jadi hidup ini Bapak Ibu, setiap hari hidup kita itu hanya mau menghidupkan Tuhan, suara Tuhan di dalam hidup kita. Hari-hari hidup kita cuma mau menghidupkan suara Tuhan dalam hidup kita. Di sini ada satu ayat Alkitab Bapak Ibu yang memberkati saya ya. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya ulang sekali lagi. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apalah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Di sini banyak orang mungkin yang fokus kepada seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Betul Bapak Ibu. Hidup kita ini gak ada yang tahu ya, sama seperti lagu yang tadi dinyanyikan, kalau boleh jangan hari ini gitu ya. Aduh Tuhan, kalau boleh jangan hari ini, biar Kak Dedi nikah dulu. Amin, amin, amin. Jadi bener-bener kalau bisa ya besok-besok Tuhan. Tapi masalahnya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu masalahnya. Hidup ini sama seperti uap, tapi di sini Bapak Ibu yang memberkati. Apakah arti hidupmu? Waduh, apakah arti hidupmu? Teks ini nggak bertanya berapa umurmu. Teks ini nggak bertanya berapa banyak pengalamanmu. Teks ini berkata, apakah arti hidupmu? Berarti kita bisa loh umurnya banyak, bisa loh pengalaman kita banyak, tanpa arti hidup. Tanpa arti hidup. Jadi betapa bahayanya ketika kita menjadi Kristen, tapi hidup kita tidak sama seperti Kristus. Nggak ada arti hidupnya. Mau 30 tahun jadi pendeta, 40 tahun jadi pendeta, kalau hidupnya untuk dirinya sendiri, arti hidupnya nggak ada. Tapi kalau kita bukan pendeta pun Bapak Ibu, tapi hidup kita tiap hari menyenangkan hati Tuhan, hidup kita baru berarti. Jadi apalah arti hidup kita Bapak Ibu? Hidup kita kalau berarti, hidup kita akan menjadi berarti kalau kita hidup apa dengan apa yang Tuhan inginkan di hidup kita. Baru ada artinya. Dan gak pernah ada kata terlambat ya Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan Yesus itu gak tahu umur kita. Jadi kita selalu punya proyek di umur kita. Setua apapun kita, semuda apapun kita, selalu Tuhan itu punya proyek di hidup kita. Entah memberkati sesama, entah memberkati keluarga. Karena Tuhan selalu ingin kita memiliki arti di hidup kita. Dan arti hidup kita itu cuma ditemukan di dalam Tuhan. Bukan ditemukan dalam kekayaan, bukan ditemukan dalam kesuksesan hidup, bukan ditemukan dalam goal hidup kita yang tercapai, tapi goal Tuhan yang tercapai dalam hidup kita. Tujuan Tuhan yang tercapai di dalam hidup kita. Saya pernah pergi ke satu mall Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang lukisan makin simple. Kalau Bapak Ibu di sini suka lihat-lihat lukisan ya. Ada lukisan-lukisan. Kalau zaman dulu, saya nggak tahu ya Bapak Ibu, lukisan semakin rumit semakin mahal. Tapi waktu itu saya datang ke satu mall di daerah Sudirman. Tiba-tiba ada lukisan yang cuma titik, tapi mahal sekali, puluhan juta, ratusan juta. Padahal cuma titik.
Ada lagi yang cuman warna. Wah, warnanya cuman garis begini. Mahalnya bukan main. Tapi kalau ada lukisan yang biasa kita lihat di Harmoni, Bapak Ibu, di pinggir jalan ya, murah padahal rumit loh. Ada kudanya, ada lukisan warna-warni, tapi murah. Gak tahu siapa pelukisnya, yang penting dijual. Kenapa lukisan itu bisa mahal? Karena punya arti dari pelukisnya. Kadang-kadang kita sibuk, Bapak Ibu, melukis hidup kita. Warnanya yang paling bagus begini, yang begini nih, yang bagus. Tambahin glitternya sedikit, yang begini bagus. Tuhan bilang, enggak begitu, aku maunya yang ini aja. Sebagus apapun lukisan hidup kita, apapun kita rangkai sebaik-baiknya, tanpa Tuhan di dalamnya, jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Seperti lukisan, waduh, udah bagus, warnanya lengkap, ada pemandangan, ada matahari. Nggak tahu pelukisnya siapa, orang mau beli juga nggak mau. Orang beli juga berapa? Cuma 200.000 ambil. Karena pelukisnya nggak kasih tahu ini artinya apa, pelukisnya siapa. Tapi di mall-mall itu ada lukisan yang simple. Pelukisnya ada di situ, dia bisa ceritain, saya melukis ini, tujuan saya begini, langsung dijual mahal. Mungkin hari ini lukisan kita nggak semegah itu, Bapak Ibu. Nggak semegah tetangga kita, nggak sehijau tetangga kita. Tapi kalau Tuhan yang melukis, semuanya sempurna, Bapak Ibu. Semuanya sempurna. Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Hidup kita ini bukan mencapai lukisan yang kita inginkan, seindah apapun lukisan kita, tapi kita membiarkan Tuhan melukis hidup kita. Tuhan mengukir hidup kita. Seperti lukisan itu, Tuhan, apa yang Engkau mau ukir? Apa yang Engkau mau, Tuhan? Jadi di umur kita boleh 30, kita 40 tahun, mungkin di sini ada yang 70 tahun. Makin tua semakin semangat ya Bapak Ibu ya. Makin tua makin cantik dalam Tuhan. Tapi yang penting satu Bapak Ibu, di akhir hidup kita diwarnai oleh Tuhan. Amin. Kita diwarnai oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, mungkin hari ini situasi nggak semudah dulu, pasti Bapak Ibu. Hari ini semua nggak mudah, serba tidak mudah. Mungkin ada yang ditinggalkan keluarganya, mungkin ada yang punya masalah, ada dalam penantian, ada dalam kesulitan. Di umur kita, seperti yang tadi kakak WL di sini, datang ke sini kita nggak pernah tahu dia ada masalah apa ya. Kita nggak pernah tahu di sini, kita nggak pernah tahu yang duduk di sini dalam pergumulan apa. Tapi yang saya mau katakan, izinkan Tuhan mewarnai hidup kita dengan caranya, dengan caranya. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya kita membiarkan Tuhan obrak-abrik hidup kita, membiarkan Tuhan obrak-abrik hidup kita. Salah satu yang diobrak-abrik menurut saya adalah papa mama saya. Papa mama saya tuh kayaknya korban obrak-abrik Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di sini tahu dulu Pak Eras khotbah di sini dengan gagahnya, tapi hari ini Pak Eras harus jalan dengan tongkat atau kadang, tapi puji Tuhan hari ini Pak Eras sudah jalan sendiri, Pak. Wah, udah jalan sendiri Pak Eras. Semakin sehat, semakin sehat. Waktu awal-awal Papa jatuh, saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kayak gini? Tuhan kenapa Tuhan? Saya tanya tiap hari, apa yang salah? Apa yang salah? Apa yang salah? Wah, saya tanya hari pertama, saya tanya lagi hari kedua. Bayangkan ya Bapak Ibu. Jadi sebelum saya menikah, saya tanya sama suami saya, kita mau nikah, ada satu hal yang saya mau tanya sama kamu. Kamu mau nggak cebokin papaku? Wah, itu pertanyaan saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya menikah, saya nggak akan tinggalin papa saya. Saya akan menemani masa tua papa mama saya. Itu janji saya. Itu janji saya. Ternyata benar loh Bapak Ibu. Itu saya iseng aja bilang, kamu mau nggak cebokin papaku? Waduh, kenapa? Karena saya mau dapat suami yang sependeritaan sama saya, membawa pekerjaan Tuhan. Dia bilang, iya saya mau. Tapi yang namanya iya saya mau untuk pacaran, wah kan? Beneran loh, papa saya jatuh. Papa saya jatuh. Saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa ini terjadi? Karena satu hari sebelum papa saya jatuh, papa saya kan jatuh di Kupang. Papa saya jatuh di Kupang. Jadi malam itu setelah suara kebenaran, ada ibadah di gereja saya.
Di malam waktu papa saya menuju bandara, saya bilang sama suami saya, aku mau kejar papa ke bandara. Kenapa? Aku mau ketemu papa aja, aku kangen. Betul ya? Aku mau kejar papa, aku mau ketemu papa. Joses, suami saya bilang, ayo aku temenin ke bandara. Tapi papa saya video call, sayang kamu gak usah susul, nanti kita ketemu lagi di Jakarta sayang, papa cuma 2 hari di sini. Bener ya pak? Iya sayang. Dia selalu tanya saya, Fanny, apa yang bikin kamu susah hari ini? Fanny, kamu tahu gak papa sayang sama kamu? Itu malam sebelum papa saya jatuh. Besok paginya gak ngomong apa-apa, tiba-tiba udah dapet kabar papa jatuh. Waduh, saya hancur hati saya. Karena tiap hari itu kan pacar pertama saya papa saya. Teleponan, semuanya, waduh sama papa. Saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa kayak gini Tuhan? Hari kedua, Tuhan kenapa kayak gini? Hari ketiga, Tuhan kenapa kayak gini? Hari keempat saya bilang, Tuhan, saya gak mau curiga lagi sama Engkau. Saya percaya. Saya memilih percaya sama Engkau. Padahal Bapak Ibu ya, kalau boleh jujur, hati kan mana bisa percaya gitu ya. Tapi saya bilang dulu di mulut, Tuhan saya percaya sama Engkau. Tapi gara-gara manusia ya Bapak Ibu, masih dong cari jawaban. Saya lari ke mama saya. Menurut mama, kenapa papa jatuh? Mama jawab, gak tahu Fanny. Saya tanya lagi, Ma kenapa ya Ma papa bisa diizinin Tuhan kayak gini? Gak tahu Fanny. Hebat loh, mama saya tuh gak pernah mencari jawaban untuk menjawab saya. Gak tahu Fanny. Terakhir saya tanya, Ma kenapa papa jatuh? Fanny, biarkan Tuhan bekerja, kita gak perlu tahu hari ini kenapa. Waduh, di situ Bapak Ibu, saya tahu ketika mama saya bersedia untuk diwarnai oleh Tuhan. Dia mau diobrak-abrik oleh Tuhan. Dia mau diobrak-abrik, mau diwarnai. Walaupun warnanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, betul ya? Kadang-kadang apa yang Tuhan izinkan terjadi itu gak sesuai sama apa yang kita inginkan. Tapi kalau itu warna dari Tuhan, segelap apapun itu jadi warna di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, izinkan Tuhan mewarnai hidup kita. Izinkan Tuhan. Cuman itu satu-satunya hal yang paling indah yang bisa kita lakukan di akhir hidup kita. Pada akhirnya kekayaan, uang banyak gak bisa dicicipin selamanya Bapak Ibu. Kehormatan, keluarga yang harmonis, akhirnya juga gak bisa kita cicipin waktu kita dipanggil Tuhan. Tapi kalau Tuhan sendiri yang bersama dengan kita, yang mewarnai hidup kita dan keluarga kita, itu baru diwarnai oleh Tuhan dalam segala kondisi hidup kita Bapak Ibu. Jadinya bagaimana cara kita mau diwarnai oleh Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, belajar melepaskan kendali hidup kita. Belajar melepaskan kendali hidup kita. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, mengatur penuh hidup kita, mengajar apa yang Dia inginkan. Wah, itu baru indah Bapak Ibu. Habis itu diobrak-abrik sama Tuhan. Kadang-kadang malah dibikin bangkrut, dibikin susah. Tapi Tuhan selalu berkata, aku hadir menemani kamu, aku bersama dengan kamu. Di situ Bapak Ibu proyek Tuhan datang. Sampai Tuhan akhirnya bersama dengan kita dengan proyeknya. Di hari-hari hidup kita. Yang pertama, belajar melepas kendali hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, dan ini yang terakhir, hidup kita dibikin simple. Tiap hari hanya menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan. Pasti orang yang menyenangkan Tuhan itu bisa menyenangkan sesama Bapak Ibu. Dia gak mungkin jadi batu sandungan. Gak mungkin orang menyenangkan Tuhan itu dibenci orang lain, kecuali orangnya bengkok ya Bapak Ibu. Kalau orang benar-benar mencintai Tuhan, itu pasti bisa jadi berkat buat sesama. Dia pasti bisa dicicipi, bukan ini agamanya apa, bukan loh, Tuhan macam apa yang kamu sembah, kok kamu baik begini ya. Jadi goalnya itu kan ketika orang bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Ketika orang bisa dikuatkan lewat hidup kita, orang bisa mencicipi Kristus di dalam hidup kita yang benar-benar hidup. Hidup jadi lebih nikmat Bapak Ibu. Sakit tubuhnya, sehat jiwanya. Mungkin jalan makin susah, tapi dalam hati kita makin semangat menyembah Tuhan. Waduh, hidup makin nikmat Bapak Ibu.
Dunia bisa gonjang-ganjing, tapi Tuhan tetap di dalam hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita harus bersedia diwarnai oleh Tuhan. Tuhan benar-benar hidup di dalam hidup kita. Tuhan mengambil kendali hidup kita. Sampai yang nama kita ini, kalau saya namanya Stefani, Stefaninya hilang, tapi Kristusnya ada di sini. Kehendaknya ada di sini. Ada satu lagu Bapak Ibu yang memberkati saya, tapi saya nggak tahu Pak, ini saya mainnya dari mana? Mungkin di C kali ya. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Amin. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Katakan dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan menderita bergantian, memperkuat iman. Amin. Di sini dikatakan Bapak Ibu, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Jadi waktu kita berjalan dengan Tuhan Bapak Ibu, itu bukan cuma sukanya, bukan cuma nyamannya, suka dan duka bergantian, tapi tiap jam dihibur hatiku. Amin Bapak Ibu. Hari-hari hidup kita Bapak Ibu akan menjadi indah kalau Tuhan sendiri yang menghidupi hidup kita. Nafasnya keluar dari nafas kita, sukacita melimpah walaupun penderitaan tambah banyak. Mungkin badan makin gak sehat, kondisi makin gak enak, tapi kalau Tuhan yang memperkuat kita, Tuhan yang hibur hati kita, waduh, semuanya cukup Bapak Ibu, semuanya cukup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang mau dibimbing, yang tiap jam dihibur, itu orang-orang yang nurut sama Tuhan. Orang-orang yang manut, yang Tuhan bawa ke lembah kelam, dia bilang, makasih Tuhan. Waktu dia dibuat sendirian, makasih Tuhan. Waktu dia dibuat susah, makasih Tuhan. Aku tetap percaya pada Engkau. Orang-orang yang nurut ini Bapak Ibu, ini orang-orang yang dicintai Tuhan. Orang-orang yang dihibur sama Tuhan. Beda ya Bapak Ibu, kalau kita dikasih cobaan, kita malah marah. Roh Kudus belum ngomong, kita udah ngomong. Kita gak bisa dihibur sama Roh Kudus. Kita gak bisa dipimpin Roh Kudus. Belum Roh Kudus ngomong, kita udah bilang, kenapa Tuhan? Tapi beda kalau kita diam pagi-pagi, kita berdoa malam, kita bilang, Tuhan aku serahkan hidupku, aku serahkan rencanaku, ini rencanamu Tuhan. Beda Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, kita jadi Kristen beragama aja. Kristen yang dilukisnya cuma ke gereja, bernyanyi. Itu liturgi Bapak Ibu, liturgi. Yang bisa dilakukan semua agama. Tapi kalau Kristen tuh beda. Isinya Tuhan, isinya mengasihi, isinya mau dikorbankan, isinya mau diubahkan oleh Tuhan. Kalau nyanyi ke gereja semua orang bisa Bapak Ibu. Yang gak bisa tuh apa? Yang gak bisa itu kadang-kadang mau nurut sama Tuhan. Nah kita jangan ambil yang cuma ke gereja Bapak Ibu. Kita jangan cuma ambil yang cuma nyanyi di gereja. Kita ambil apa yang Tuhan mau di hidup kita. Kita ambil yang benar-benar Kristen, itu seperti Kristus. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat. Amin Bapak Ibu, amin. Pulang dari tempat ini kita makin muda ya Bapak Ibu, muda dalam Tuhan, amin Bapak Ibu.
Walaupun sukanya dikit, dukanya banyak, Tuhan yang bersama dengan aku. Tuhan mewarnai hidupku. Izinkan Tuhan obrak-abrik hidup kita, karena cara Tuhan obrak-abrik itulah cara paling indah Tuhan hidup dalam hidup kita. Cara terbaik Tuhan hidup adalah diobrak-abrik, Bapak Ibu. Makin hancur, makin indah. Kita kayak bejana ya Bapak Ibu ya. Waduh, dibentuk lagi, dibentuk. Kadang-kadang saya juga bingung. Ya, aduh papa saya udah umur segini masih loh. Tuhan kayaknya obrak-abrik. Tapi memang hidup begitu Bapak Ibu, indahnya. Indahnya hidup sama Tuhan itu waktu rencananya ada dalam hidup kita, bukan rencana kita dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, siap diwarnai oleh Tuhan. Amin. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita katakan kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan, diberikan Tuhan padaku tiap hari, tiap hari aku dipimpinnya, tiap jam. Katakan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat. Dari awal katakan kekuatan serta penghiburan, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan. Katakan, tiap hari aku dibimbingnya, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku, memperkuat. Katakan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat. Jemaat saja katakan, dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Katakan, dan sesuai dengan Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Ku diberikan apa yang suka dan derita, suka dan derita berarti. Katakan, memperkuat imanku. Masih jemaat katakan, dan sesuai dengan
Seperti lagu ini Tuhan, Engkau pasti memberikan apa yang perlu kami dapatkan Tuhan. Apapun kondisinya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur Engkau baik. Engkau bersama kami di setiap waktu hidup kami. Suka dan derita bergantian, tapi Engkau hadir Tuhan. Hari ini lewat firman ini Tuhan, kami tahu kami mau diwarnai oleh-Mu di sisa umur hidup kami. Kami mau Engkau saja Tuhan yang mewarnai hidup kami. Kami mau rencana-Mu ada dalam hidup kami. Kami mau keinginan-Mu ada dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Bapa di surga Tuhan. Ajar kami hidup seperti anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang hidup hanya bagi kepentingan-Mu Bapa. Di sini Tuhan kami mengangkat tangan, ubah kami, ketuk hati kami, tegur kami. Jangan pernah berhenti berbicara Tuhan. Biar suatu saat ketika kami dipanggil, Engkau kenal kami. Engkau kenal kami, anak-anak-Mu yang setia bersama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap berubah dan kami selalu mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Puji nama Tuhan, firman yang menguatkan kami dari tempat ini, Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Dan sebelum kita akan mempersembahkan